Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kegiatan yang saya lakukan, yaitu tentang supervisi akademik, yaitu dengan tujuan mengetahui sejauh mana kemampuan Bapak dalam mempersiapkan pemateri pembelajaran, kemudian nanti mengevaluasi di akhir pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan namanya observasi sebelum saya nanti masuk ke kelas. Nanti pada waktunya Bapak Rais mengajar, saya akan melihat di belakang para murid. Nah, kemudian sebelum ke observasi kelas, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang dipersiapkan oleh Pak Rais dalam nantinya pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan. Sejauh mana tujuan yang Bapak ingin capai pada saat nanti pembelajaran seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih Pak Eri atas kesempatannya, dan terima kasih juga atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi terkait dari tujuan pembelajaran yang mungkin nanti saya akan sampaikan kepada peserta didik, ini mencapai 3 poin Pak. Jadi yang pertama, saya berharap dalam pembelajaran nanti tujuan utama yang ada adalah para peserta didik melalui dengan diskusi dapat menjelaskan prinsip dasar dari sebuah sistem penerangan. Yang kedua, kemudian melalui diskusi juga dan berbagai metode yang lainnya, diharapkan peserta didik ataupun siswa dapat menjelaskan jenis-jenis atau dari berbagai setiap komponen sistem penerangan. Dan yang terakhir, tujuan dari proses pembelajaran ini adalah pada kegiatan praktiknya siswa dapat melakukan perbaikan Pak sesuai dengan SOP yang tadi ditentukan. Itu mungkin tujuan dalam pembelajaran kali ini. Baik, itu tujuannya berbagai macam yang diharapkan, semoga tercapai nanti ya Pak. Siap. Kemudian di sini dan berikutnya saya ingin menanyakan area pengembangan yang ingin Bapak capai, yang ingin Bapak harapkan terciptakan dari seorang berapa murid. Jadi tadi tujuan yang ingin Bapak uraikan tentang apa pengembangannya yang ingin Bapak capai. Pengembangannya secara lebih luas mungkin diharapkan nantinya setiap peserta didik itu mampu secara mandiri dan secara individual dapat melakukan perbaikan minimal untuk unitnya masing-masing, umumnya dapat melakukan perbaikan pada setiap unit sepeda motor yang lainnya. Mungkin itu Pak pengembangan yang secara luas dari kompetensi yang nanti saya sampaikan. Itu pengembangannya luas. Kemudian bagaimana dengan strategi pembelajaran yang akan Bapak dikerjakan di kelas? Strategi tahap pertama seperti apa? Kemudian apakah ada media? Apakah ada metodenya? Silakan coba diuraikan yang siapkan. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama berhubung ini materi adalah materi kejuruan ya Pak, materi yang memang 70% atau 60% itu praktikum ya Pak, 40%-nya itu adalah teori. Nah yang pertama mungkin seperti biasa saya akan membuka dengan sistem penerangan sebagai kebutuhan utama. Yang pertama adalah lampu pengukur atau lampu instrumen. Nah nama instrumen itu kumaha Pak, ya kan? Hujan pernah dengarin sebenarnya sering viral, yaitu adalah nama sih Pak? The Key of Ma, ya, the Power of Ma. Anu belok kemana sih Pak? Itu kan bisa jadi adalah kerusakan tidak panel oge gitu kan. Dan sebenarnya semak ke kanan adanya ari lampu nanti tidieuna naon belok ke kiri gitu kan. Lampu belok ke kanan. Bisa wae eta salah pemasangan. Ternyata dina kita ada forum mama kan. Banyak kecelakaan yang dimulai dari instrumen lampu, makanya sistem penerangan juga berfungsi untuk sebagai lampu ukur. Oke, nah sekarang yang poin yang kedua adalah arus apa saja Pak yang digunakan dalam sistem penerangan. Oke, Bapak tanya lampu apa saja yang sumber arusnya adalah sumber dari AC. AC. Lampu kepala. Salah satu contohnya ya, itu bersumber dari listrik AC. Kemudian yang lampu DC contohnya non?
DC tidak non? Sen. Terus jak apa tadi? Oh, ada yang majir wae JJ ieu mah. Kalau hah? So, poinnya kumaha lamun kita bisa ngabedakeun sumber anu dina DC naon? Ciri-cirina motor yang sudah kita kunci kontak on, kemudian instrumen itu bisa dinyalakan. Nah, mulai berarti tadi betul. Maksudnya? Belakang, dashboard geus kurung. Terus tadi belakang. Lampu rem belakang. Itu sudah ketinggalan ya ketika kunci kontak di on, sudah instrumennya sudah bisa dinyalakan. Memang plat. Nah, tadi sudah on, traktor sudah bisa dinyalakan. Itu adalah ciri-ciri atau fitur yang memang sumber listriknya berasal dari DC. Ya, harus bisa membedakan ya mana sumber listrik yang memang harusnya adalah DC, mana ya AC. Oke. Nah, ini adalah bagian-bagian atau komponen-komponen yang ada pada sistem penerangan. Poin yang pertama adalah apa ini? Hah? Oke, sorry. Daya penerangan AC. Yang kedua adalah regulator AC. Nah, poin yang pertama, komponen sistem penerangan yaitu nanti dia genera. Kalau istilah di bengkel sekarang kita sebutnya dengan apa? Fungsinya apa? Untuk sumber daya. Sumber listrik. Sumber yang menghasilkan arus listrik. Arus listrik apa yang dihasilkannya? AC atau DC? Yang kedua adalah regulator AC. Regulator dari semiring rectifier. Nasional Febri Reja Mengatur. malu-malu kucing garong. Guys, hah? Masa? Oke, fungsi kiprok adalah untuk Mengatur. yang pertama mengatur arus ya. Yang kedua adalah mengubah arus dari AC. Sip. Nah, ini merupakan contoh yang disebut dengan fungsi dari sebuah kiprok adalah ya, gimana yang pertama adalah terdapat sebuah generator ataupun spool pembangkit listrik. Nah, arus yang nanti dihasilkan adalah arus apa? AC. Arus AC tersebut disuplai atau masuk kepada kiprok ataupun disebut dengan rectifier or regulator. Nah, di sini fungsinya tidak hanya mengubah arus AC menjadi arus DC, tapi sebagai controller tegangan pada listrik yang dihasilkan untuk sistem penerangan. Makanya kenapa Pak? Bayangkan kalau motor langsam oke lah, lampu bisa-bisa nyala. Bayangkan kamu kan ngejar cabai-cabai yang ngebut, gitu kan? Di dorodot ngebut kamu apa? Kan voltasenya tinggi. Kenapa sih Pak bohlamnya itu tidak pecah? Nah, tapi masih kan bisa menyala. Ya, karena dia fungsi apa disebut dengan regulator. Ngatur arusnya ulah balik detik. Makanya cek kiproknya bila mana misalkan Pak punonnya abi mesti ganti bohlam itu gampang pecah. Nah, itu bisa jadi faktor regulator yang bermasalah. Dan bisa juga apa Pak? Faktor lampu yang digunakannya adalah kurang dari standar yang disarankan oleh pabrikan. Misalkan standarnya sekian watt, kamu beli racing ataupun murah, wah Pak kenapa 2 minggu lampu harus kapan gitu? Itu sangat gimana? Ya, paham ya? Oke. Komponen selanjutnya adalah maksudnya baterai ya. Nah, baterai ini adalah berfungsi untuk menyimpan sebuah tegangan. Oke, ini adalah sistem wiring dari sistem lampu sinyal. Sinyal lampu kepala. Kita lihat yang lampu sen dulu ya. Ya. Oke, itu ceban. Ceban. Sarabu kata. Tuh kayak tadi satu kali.
Gus, ke depan Gus. Kamu kesiangan Gus. Yuk, ke depan Gus. Sok, jelaskan dari mulai sini alurnya sampai dengan ke. Cepat Gus, ke depan. Salah benar sampai ke depan. Sok, ayo Gus. Cepat Gus. Sok, jelaskan dari mulai ini bukan apa saja sampai dengan ke lampu. Generator adalah komponen yang menghasilkan listrik. Oke. Terus masuk ke receiver. Apa itu namanya Gus? Bahasa panggilnya? Kiprop. Hah? Kiprop. Kiprop. Oke. Terus Untuk mengatur arus tegangan listrik dari AC menjadi DC. oke, sip. Dari kiprop masuk ke mana Gus? Main switch. Main switch naon cenah? Kunci Kunci kontak. Oke, dari kunci kontak nanti masuk ke Masuk ke listrik. lagi itu apa Gus? Sikring. Light lampu switch apa kontak bisa alarm. Terus ke mark lamp. Ke Meter lamp. meter Jadi lain. lampu meter mengambil dashboard, kemudian tail ya, lampu tail, benar kan dia lampu kepak. Nah, jangan lupa ya, kalau ada simbol seperti ini artinya masaknya di grounded. Jadi setiap ingat konsep dasar Bapak, semua aktuator atau semua yang menyala ataupun bergerak itu pasti ada masak dan arus listrik masuk. Lampu ataupun misalkan di wiring mobil ayah itu juga sama pasti ayah. Oke, paham Gus? Oke, selanjutnya coba simulasikan oleh Risap. Sap, lampu kepala Sap. Ini dokumentasi itu jadi buka ya. Udah ini. Oke, kita lihat ya. Yang di depan ini saudara Risaf Muhammad Risaf akan mensimulasikan bagaimana merangkai simulasi lampu kepala ya. Tolong kaset disimpan dulu. Apa ini? Kalau lampu tengkurap atau kurung bisa di closing namanya. Oke. Kebaliknya, biar dekatnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan semoga sanggup baik.
Eh, Waktu sebelumnya kita sudah melakukan yang namanya pra observasi, kemudian observasi hari berikutnya. Nah, dari kegiatan itu apa yang Pak Rai rasakan? Ya tentunya ya ketika melakukan kegiatan kemarin, poinnya adalah saya mendapatkan kembali apa ya, pengingat mungkin Pak, bahwa suatu proses pembelajaran itu memang sebaik-baiknya kita tetap proses perencanaan itu harus tetap dilaksanakan. Bagaimana kita menyiapkan perangkat, media dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun suatu hasil yang pasti dia diawali dengan perencanaan yang sangat baik. Kemudian dari tadi ada perencanaan yang baik. Di kegiatan itu tujuan pribadi yang mencapai apa ya tujuannya? Ya tujuan selain tujuan pembelajaran satu ini. baik, ya tujuan utama saya tentunya ketika kita melakukan treatment seperti itu ya tentunya ada refleksi ya pada diri saya Pak, bahwa memang harus tetap meningkatkan kemampuan dalam artian perencanaan dan diharapkan ya nantinya saya memiliki kemampuan pembelajaran yang bagus. Dan ketika misalkan saya mempunyai pembelajaran yang bagus, tentunya kan hasilnya bisa didapat juga oleh para siswa. Jadi untuk treatment Balai sendiri supaya lebih baik lagi ke depannya dengan adanya perencanaan tersebut ya supaya kita termotivasi untuk terus berkembang bahkan lebih baik. Betul Pak. Nah, Pisau yang tajam juga kalau nggak diasah mau Pak tumpul. di pada kita manfaatkan ini ada penilaian dari rekan juga ada baliknya gitu. Betul Pak, ada saling, feedback. ya, saling meningkatkan lah cara kitanya. Kira kemarin saya melihat bagaimana situasi pembelajaran para murid yang aktif juga, ada praktek juga, melihat masuk kepada alatnya, banyak penjelasan dari tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. Apakah sudah tercapai pembelajaran rasa? Kalau melihat atau melaksanakannya kemarin Pak, alhamdulillah sudah tercapai. Para peserta didik sudah bisa menjalankan simulator kelistrikan dengan baik. Lampu indikator juga bisa menyala dengan sempurna. Itu merupakan indikator bahwa peserta didik bisa memahami dan menyerap apa yang saya sampaikan. Alhamdulillah tujuan kita sudah tercapai. Kemudian strategi dari strategi yang disampaikan direncanakan bagaimana di lapangan Baik, untuk strategi dan pelaksanaan alhamdulillah sampai saat ini selalu beriringan ya Pak, selalu tepat karena kebetulan saya guru produktif, guru yang memang 70%-nya kita praktikum, jadi memang harus memang matang-matang dibentuk atau dibuat sebuah strategi, karena strategi pembelajaran di kejuruan itu tidak hanya media tapi memang alat peraga juga harus bisa, karena kita berhitungnya kalkulatif dengan jumlah siswa dan rasio alat. Jadi kalau misalkan kita tidak membuat strategi yang baik, pembelajaran tidak akan tercapai dengan waktu yang durasi yang sangat minim seperti itu Pak. ya, kemudian diefektifkan dengan Betul. kondisi alat jurusan Dan video juga mungkin Pak. Jadi pembelajaran teman pun ada praktek langsung supaya anak mencoba alat bagaimana praktik baiknya, kemudian juga tayangan PowerPoint-nya dan juga materi supaya beragam untuk penampilan. Nah, kemudian hal berikutnya gini Pak, dalam pembelajaran kemudian rencana Bapak ke depan untuk meningkatkan pembelajaran apa yang Bapak akan lakukan? Mungkin rencana yang sudah teraktualisasi saat ini ya, saya juga mengikuti program guru penggerak Pak. Ya, dalam hal ini saya sudah masuk angkatan 8 gitu kan, dan itu mungkin ya salah satu ikhtiar saya supaya ya tadi pisau yang sudah tajam itu tidak kembali tumpul dengan berbagai macam pengembangan diri, mulai dari kita di Lanal Mendikbud. Kalau saya di kejuruan mungkin ada namanya di plat BMTI bagi guru-guru vokasi juga. Alhamdulillah per 1 tahun itu saya selalu ikut Pak di sana, mulai MPMP juga sebagai forum diskusi guna bertukar informasi juga di sana. Itu mungkin yang telah dan sedang saya laksanakan. Alhamdulillah, jadi rencana itu pasti setiap tahun lembaga tersebut pasti akan dilaksanakan seperti BMTI ya. Betul, itu sudah pasti agenda wajib rencana dan kita pun ikut serta pada aktivitas pengembangan diri.
rencana kemudian. Nah, dari rencana itu Pak, Bapak ikut pengembangan diri, MGMP ataupun di KPMP, bahkan sekarang ikut grup penggerak. Nanti ukuran keberhasilannya seperti apa nanti untuk kita bisa melihat Bapak dari kegiatan tersebut, terutama pada murid mungkin atau bagi Bapak. Baik. Menurut saya ada dua faktor ya Pak. Faktor yang de facto-nya mungkin jelas keberhasilan adalah dapat sertifikat. Nah, berarti kan itu indikasi bahwa saya telah selesai dan dengan nilai yang bagus. Tapi secara jangka panjangnya tentunya adalah terdapat perubahan dalam diri saya. Dalam artian kalau misalkan saya di KPMP tentunya kan ada knowledge baru atau pengetahuan teknologi yang baru yang telah punya, saya bisa menerapkan itu semua di sekolah. Kemudian sekarang berikut guru penggerak dalam artian menjadi sosok guru yang visioner dan juga perubahan yang itu kembali ke diri saya. Nantinya indikator keberhasilan saya mampu menerapkan itu semua dalam proses pembelajaran. Tapi tidak hanya di saya, tentunya saya juga butuh dukungan dari berbagai stakeholder. Karena bagaimanapun roda berputar kalau tidak ada engine ya tidak bisa berjalan. Itu yang mungkin nanti ada pelibatan yang harus mendukung. Jadi Betul. Jadi yang saya sampaikan tidak bisa berdiri sendiri. Diadakan juga ya seperti kita sekarang ya, saling mendukung, saling memberi informasi untuk kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran karena kita pun perlu peningkatan pendidikan juga ya. Nah, kemudian bagaimana komitmen Bapak untuk tetap ikut supaya kita bisa berkembang? Komitmen saya yang pertama adalah tetap konsisten karena apapun rencana, apapun program ini adalah konsisten. Misalkan tahun ini saya ya punya keinginan untuk begitu semua ya syarat utama adalah saya memelihara konsisten dengan memelihara semangat itu semua. Kebetulan memang kita banyak waktu luang di sini Pak, Bapak juga tahu sendiri. Di sini kita punya banyak waktu luang, jadi ketika misalkan kita tidak mempunyai aktivitas kegiatan di luar, ya kita hanya menunggu waktu saja gitu, artinya hanya rutinity gitu, hanya rutinitas semata. Ya, jadi ada motivasi sendiri ya dari diri supaya kita supaya utamanya supaya lebih berkembang, tidak hanya di sekolah saja. Nah, kita ini sangat diperlukan. Nah, kemudian dari hasilnya kita dari observasi dari pelaksanaan seperti apa, kemudian pengembangan ke depan akan yang akan dilakukan. Mungkin apa yang bisa Pak Desi Baik. Maksudnya mungkin Pak catatannya mungkin satu Pak, kalimat utama saya adalah jangan sampai berpuas diri. Karena ketika sudah kita merasa berpuas diri, merasa pada zona yang nyaman, itulah sebenarnya kelemahan yang ada pada diri kita. Makanya ya mohon maaf ya, kita sebagai pegawai negeri ketika sudah merasa puas dengan insentif dan berbagai tunjangan yang ada pada diri kita, kadang kita lalai terhadap pengembangan diri. Jadi saya harap momen ini adalah momen sebagai trigger untuk kita semua bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang dan diri kita juga harus mengupdate itu semua. Baik, ya kita terus berkembang, kita terus mengupdate, kita sebagai guru yang terus belajar, Betul. dan kita sama-sama saling mendukung supaya kita terus ada kegiatan untuk pengembangan diri kita terus terikuti, dan semoga rencana yang sampai saya sampaikan terlaksana dengan baik dan kita ikut serta terus kegiatan tersebut dan pembelajaran pun semakin lebih baik. Terima kasih atas